Hukum tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh. Di sana berdiri, di sini rubuh, karena tergantung kepada perilaku. Tugas kita adalah tegakkan yang runtuh dan berdirikan yang rubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Saya Fajrianto selaku pembicara pertama yang akan mengutip mosi perdebatan kali ini dalam perspektif filosofis. Di samping kiri saya ada Ali Fikri Ramdhani selaku pembicara kedua yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini dalam perspektif yuridis. Sedangkan di samping kanan saya ada Rizky Putra Nanggala yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini dalam perspektif sosiologis sekaligus memberi kesimpulan dan rekomendasi terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana. Sebelum kita berbicara menjauh dan mendalam dalam tatanan argumentasi kami, izinkanlah kami mendudukkan definisi dari mosi perdebatan kita kali ini. Menurut pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 menegaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa remisi koruptor adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan dengan ini pula Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama secara tegas dan lugas menegaskan bahwa kami berdiri di posisi standing position kontra dan tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kami menolak mosi perdebatan kali ini ada 3 gagasan utama. Yang pertama, remisi koruptor bertentangan dengan nawacita pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan yang kedua, remisi koruptor menciderai nilai keadilan terhadap jutaan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, remisi koruptor dapat membawa dan menghadirkan penyelewengan terhadap kebijakan hukum oleh aparat penegak hukum dan dapat menjadi pintu peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya dapat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan United Nations Convention Against Corruption menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tindak pidana biasa, kita tahu bahwa korban yang menjadi dampak tindak pidana korupsi hanya beberapa orang saja, namun tidak halnya terhadap tindak pidana korupsi. Jutaan warga negara dapat menjadi korban terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Dewan juri yang terhormat, memang benar bahwa penjara bukanlah tempat ajang balas dendam. Namun perlu dipahami Dewan juri yang terhormat bahwa penjara juga bukanlah tempat untuk memberi keistimewaan terhadap koruptor yang telah merampas keuangan negara. Dengan ini Dewan juri yang terhormat dapat dipahami pula remisi merupakan hak yang tidak perlu diberikan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang telah meraup keuntungan atas penderitaan warga negara. Dewan juri yang terhormat, pemberian hukuman secara maksimal kepada tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi merupakan pembelajaran bagi terpidana itu sendiri. Selain itu, penghapusan remisi juga dapat menjadi peringatan kepada jutaan warga negara Indonesia di luar tembok penjara agar mengurungkan niatnya untuk mengambil uang negara secara semena-mena. Demikian dari saya, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Persium fore esto, berikan tuntutan hukuman yang setimpal dengan kejahatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sementara hukum harus bersandar pada nilai keadilan. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana, remisi memang sebagai hak narapidana
sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1995. Kami sepakat bahwa warga negara mempunyai hak non-diskriminasi di mata hukum, equality before the law, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2. Dewan juri yang terhormat, yang perlu diketahui bahwa dalam pasal 28J Undang-Undang 1945 menyebutkan secara tegas bahwa pembatasan hak dapat dilakukan atas dasar nilai-nilai prinsip keadilan. Kami melihat ada 3 implikasi jika pemberian remisi tetap dilakukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Implikasi pertama, hilangnya pembedaan antara hukum pidana biasa, tindak pidana biasa, dan tindak pidana khusus. Padahal secara tegas dua-duanya mempunyai dampak yang berbeda pula. Tindak pidana korupsi terkategori sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tidak hanya merugikan secara keuangan negara, tapi juga merugikan secara meluas, yakni sosio-budaya masyarakat. Implikasi kedua, yakni hilangnya landasan teoritis dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam hal ini, hilangnya teori absolut, yakni dengan tujuan pembalasan atau efek jera. Ketentuan ini tentu tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan secara khusus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam poin menimbang yang secara tegas menyatakan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tindakan yang luar biasa. Dewan juri yang hormat, yang arif dan bijaksana, terpidana korupsi bukanlah warga negara yang biasa-biasa saja, melainkan seringkali terpidana korupsi selalu mempunyai kuasa dalam jabatan maupun kuasa secara uang. Atas 3 implikasi tersebut, maka secara tegas kami sepakat membatasi terhadap remisi hak narapidana korupsi sebagaimana karena remisi bukanlah hak non-derogable human right atau hak yang tidak bisa dibatasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketentuan ini dipertegas oleh pendapat hukum dari Natangsa Subakti Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyatakan bahwa pemberian remisi dapat mencederai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pemberian remisi tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara luar biasa. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana, Corruption Perception Index merilis pada tahun 2020 Indonesia berada dalam poin 31/100 dan dalam peringkat 102 dari 180 negara. Menurun dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2019. Itu artinya korupsi sudah menjadi penyakit di dalam Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi dalam penindakannya harus dilakukan untuk efek jera dalam tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kami secara tegas, lugas, dan mantap untuk mengurangi dan membatasi remisi terhadap narapidana korupsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Silus Populi Supreme Lex. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan juri yang terhormat, yang arif lagi bijaksana. Dalam sudut pandang sosiologis, bahwasannya apabila kita memberikan hak remisi terhadap terpidana korupsi, itu sama dengan halnya kita melukai hati masyarakat, yang mana masyarakat menginginkan kesejahteraan dan keadilan dalam bangsa ini. Dalam sudut pandang saya sendiri adalah
apabila kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara itu juga tergantung kepada tindak pidana korupsi dalam negara Indonesia ini sendiri. Semaksimal mungkin kita jalankan tindak pidana korupsi tanpa adanya remisi. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Korupsi merugikan negara, korupsi menghambat kinerja negara yang mana mengganggu pelayanan dan bantuan yang disalurkan dari negara terhadap masyarakat. Maka seharusnya dalam melaksanakan tindak pidana korupsi, kita harus melaksanakan secara tegas, tidak perlu adanya remisi. Apabila perlu, kita akan menambahkan sanksi, diantaranya dimiskinkan ataupun dikenakan sanksi sosial. Karena pada hakikatnya, apabila kita memberikan keistimewaan dalam penjara ataupun hak remisi, itu akan memanjakan para narapidana. Mereka tidak akan merasa jerah. Dan Indonesia sendiri tidak akan merasa rugi apabila menghilangkan satu benalu untuk menyelamatkan satu ekosistem dalam negara. Untuk saat ini, apakah kita menginginkan nasib negara kita akan sama dengan negara-negara yang memiliki indikasi korupsi tertinggi di dunia? Untuk saat ini, apakah kita menginginkan nasib masyarakat kita akan sama dengan nasib masyarakat seperti negara Somalia maupun Suriah? Jawabannya tentu tidak. Siapa yang menginginkan masyarakat kita akan memiliki nasib yang sama seperti mereka? Tidak ada. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Kami memberikan dua solusi. Yang pertama, harus ada upaya dari pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan cara meninjau ulang segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus meninjau ulang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terkhusus pemberian hak remisi agar narapidana tindak pidana korupsi itu tidak mendapatkan hak remisi. Sekian dari saya pembicara ketiga, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah argumentasi kami dari Delegasi Fakultas Hukum terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Saya selaku pembicara pertama mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam argumentasi dan salam anti korupsi.